Hai, apa kabarmu Totamers yang bukan Transformers? Apalagi kamu yang bermata panda yang suka minum kopi? Gimana kondisi dompet dan ginjalmu setelah pergi ke kafe-kafe? Kafe berasal dari bahasa Perancis cafe yang artinya tempat minum kopi. Kafe juga disebut restoran loh, namun menu yang disajikan berupa kopi dan teh serta makanan ringan yang biasanya dipanggang. Ditemani dengan pemandangan sepasang kekasih mesra yang bikin iri mata pandamu. Kalau Anda masuk ke sebuah kafe sering terlihat ruangan dengan pemandangan yang indah dan ornamen yang menarik bukan, tapi berbeda dengan apa yang terlihat di dalam dompet Anda. Ada sebuah mitos dan fakta bahwa sebagian orang yang menganggap kafe modern atau kafe mewah memiliki harga menu yang tak masuk akal. Semisal harga kopi ternama memiliki harga yang mahal karena dia memiliki nama produk yang terkenal, bahkan adanya fasilitas yang bisa dinikmati seperti perabotan yang mendukung, hiasan ruangan yang menarik, bahkan suasana di dalam ruangan yang memberikan suasana sangat nikmat untuk meminum secangkir kopi. Namun, di Indonesia tidak dilengkapi dengan fasilitas kencan sehingga membuat dompet kering dan hatimu menjadi menderita. Hal itu akan berbeda apabila kita minum kopi di pinggir jalan yang membuka warung kecil. Harganya untuk secangkir kopi tentu lebih murah berkali-kali lipat dibandingkan dengan kopi di kafe-kafe dan jika Anda beruntung maka Anda bisa melihat cabai-cabean yang lewat apalagi di dekat pasar. Mungkin Anda bisa berinvestasi ke saham cabai lokal dan menjadi pengusaha sukses jalur keberuntungan. Baiklah. Jika Anda masih tidak paham, coba buatlah keributan di kedua tempat tersebut. Lihat berapa biaya Anda mengganti ruginya, kecuali pemilik warung memang pelit sehingga biaya ganti ruginya bisa sampai triliunan seperti hasil korupsi. Bentar. Balik ke topik. Kita bahas kopi bukan korupsi. Tapi kan korupsi ada huruf kopi. Lalu kenapa beberapa orang memilih menikmati kopi di warung atau sampai menyeduh sendiri di rumah bahkan langsung menyeduhnya di mulut daripada di kafe? Sebenarnya kenikmatan berasal dari lidah dan kenikmatan batin karena tidak diperas uangnya dan harga lebih ekonomis. Mari saya kasih contoh. Ada bocah kopi yang kita singkat Bopi. Kondisi ekonomi Bopi saat ini adalah seminggu sebelum gajian, dan uang yang dimiliki hanya Rp100.000. Bopi tidak bisa hidup tanpa kopi jadi setidaknya sehari dia perlu minum kopi. Lalu keadaan di sekitar tempat tinggalnya, ada dua tempat untuk menjual kopi kesukaan dia yang pertama kafe dengan harga sekitar Rp20.000 dan tempat kedua ada warung yang menjual kopi seharga Rp5.000 setiap cangkirnya. Jika dia ingin menikmati kopi di kafe, maka dia cuma bisa memesan 5 kopi untuk bertahan sebelum gajian dan itu tanpa makan. Sedangkan, di warung dia bisa memesan kopi sampai gajinya cair bahkan itu pun masih ada sisa untuk dia makan juga. Ya jika Bopi memilih untuk pergi ke warung maka inilah salah satu contoh mengesampingkan gengsi demi ekonomis. Sebaliknya jika Bopi pergi ke kafe, maka kita bisa melihat kerangka tulang di badan Bopi yang bahkan bisa kita pajang di laboratorium biologi untuk diteliti. Sang pecandu kopi ternama Bopi. Oke selanjutnya kita akan bahas tips menikmati kopi manapun. Pertama, pastikan Anda sudah punya kopi untuk diseduh. Tidak mungkin juga Anda nyemil biji kopi di pagi hari. Mungkin kami akan melihat manusia pertama pengganti luwak dalam memproses biji kopi. Kedua, cari tempat yang menurut Anda paling nikmat dan apabila Anda merupakan seorang introvert bisa jadi Anda membutuhkan tempat yang tenang. Tapi bukan di kuburan juga nanti jadinya lihat pemandangan alam lain. Ketiga, cari posisi yang nyaman. Anda bisa duduk, berdiri atau melayang untuk menikmati kopi karena setiap orang memiliki cara minumnya berbeda-beda. Keempat, ambil cangkir atau gelas kopi Anda dengan anggun dan angkat jari kelingking Anda saat meminumnya. Pastikan kopi Anda sudah hangat, tidak panas seperti api cemburu doi, dan tidak dingin seperti doi yang telah kau abaikan. Kelima, ini merupakan pilihan opsional. Jika Anda memiliki teman minum mungkin Anda bisa sambil berbincang beberapa hal kecil sambil menunggu kopi Anda hangat bahkan sambil membahas masa depan bersama. Siapa tahu langgeng, tapi tidak tahu lagi kalau Anda adalah penyuka sesama jenis. Gay!
Oh iya, tips tambahan yaitu hindari keadaan saat Anda ingin menikmati kopi, dengan pergi ke kuburan, dan mencari makhluk halus untuk minum kopi karena Anda akan menjadi calon dukun ke depannya jalur penikmat kopi sesat. Sekian, terima kasih. Apabila Anda terhibur, bisa like, subscribe, dan komen di bawah ini.